Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, baik yang ada di tempat ini maupun bagi setiap kita mungkin yang beribadah secara online. Shalom. Shalom. Boleh sekali lagi sambil lambaikan tangannya katakan shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Dan oleh karena kebaikan Tuhan kita masih menikmati kasih dan berkat yang dari Tuhan. Amin. Amin. Mari saat pagi hari ini kita mau datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hati kita untuk kita beribadah, bersyukur karena kebaikan Tuhan, bersyukur karena kemurahan Tuhan. Sebab Dia Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Amin.
mohon pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu, nyatakan di hadapan Tuhan, Dia yang terlebih besar. Haleluya. Dia yang sanggup menolong hidup kita. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari menyembah Tuhan. Ambil waktu menyembah Dia. Kami percaya Yesus Tuhan. Engkau yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau satu-satunya harapan hidup kami. Haleluya. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Kami percaya, kami percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari setiap kita yang percaya katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau hadir bagi kami pagi hari ini. Kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan
yakin, katakan ku yakin. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Kau hadir bersama dengan kami jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat Engkau hadir, ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada mujizat yang terjadi di tempat ini. Dengan iman Tuhan kami percaya, di dalam nama Tuhan Yesus dengan sukacita pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Boleh tengok kanan kirinya, berikan senyuman. Haleluya. Firman Tuhan di dalam Mazmur berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Pagi hari ini juga, saat ini juga kita mau masuk dalam rumah Tuhan. Kita masuk dalam pelatarannya. Kita mau datang dalam baitnya dengan nyanyian syukur. Amin. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari setiap kita bersuka cita, bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab apa? Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari setiap kita yang sudah bersyukur katakan kepada Tuhan, angkat tangan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
betapa baiknya Tuhan kita, amin. Kita mau selalu bersyukur, sebab Tuhanlah kekuatan, perisai dan keselamatan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya sorakan amin. Haleluya. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh. Hanya padamu hatiku percaya, sebab apa? Kaulah menara dan kota perlindungan. Yes. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oh, glory. Thank you, Lord. Haleluya. Haleluya. Biarlah hanya nama Tuhan yang terus kita tinggikan, amin. Mari kita mau terus dalam keadaan teduh, kita mau buka hati kita lebih lagi buat firman-Nya pagi hari ini. Hari ini Tuhan, ajar kami untuk terus dan tetap percaya kepadamu. Satu hal yang kami tahu pasti, Engkau Allah yang tidak pernah mengingkar janji. Engkau Allah yang selalu menepati janji Tuhan. Dan kami mau tetap pegang akan janji-Mu itu. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku
Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kalau Tuhan mengumpulkan kami dari tempat kami masing-masing berada di tempat ini, dan kami tahu di sini Tuhan akan berbicara atas kehidupan kami. Tuhan akan memberikan kebaikan, bahkan kesempurnaan melalui kebenaran firman Allah. Betapa kami beruntung dan bersyukur bisa mendengar firman-Mu, bisa diberkati, dan hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang Tuhan kirim ke tengah-tengah kami. Pada pagi hari ini Tuhan urapi, Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga menjadi berkat setiap perkataan yang dikeluar dari mulutnya diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama. Dan sebelum hambanya bersabda, saya ingin memperkenalkan, harusnya yang melayani hari ini adalah Bapak Pendeta Pondang. Cuman berhalangan karena ada jemaat yang perlu dilayani oleh karena kedukaan, ya. Lalu dikirim anaknya, jadi ini anaknya Pak Pondang, ya Bapak Ibu, namanya PDP Faigel Hazael SPDK, ya, SPDK, puji Tuhan. Beliau belum menikah, tapi akan menikah pada 1 Oktober nanti. Jadi jangan lirik-lirik ya. Dan beliau juga melayani di tempat penggembalaan yang sama sebagai wakil di GBI HOS Cengkareng. Saya rasa itu saja perkenalannya, nanti bisa memperkenalkan lebih jauh lagi. Mari kita berikan semangat dulu ya, supaya hambanya bersemangat di pagi hari ini. Silakan Pak Faigel. Ya. Cek 1, ya. Shalom, izin lepas masker. Shalom sekali lagi. Shalom. Wow, kayaknya 1000 orang doang di sini. Shalom. Wow, puji nama Tuhan.
Sambil media boleh ditayangkan. Perkenalkan, saya adalah seperti yang dijelaskan oleh Pak Gembala. Saya adalah Faigel Hasibuan, SPDK, lulusan dari Seminari Betol. Satu alma mater dengan Pak Gembala kita di tempat ini. Sebuah kehormatan saya boleh ada di tempat ini, diundang dan diutus oleh papa saya sendiri gitu ya, Bapak dan Ibu. Tema pada pagi hari ini Bapak Ibu yaitu tentang gereja, wujud kesatuan tubuh Kristus. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini atas kesempatan yang berharga, layakkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Berikan senyum kiri dan kanan Bapak Ibu agar kita semangat gitu ya, supaya kita tidak lesu-lesu di pagi hari karena masih setengah 11 ya Bapak Ibu ya. Ini akan panjang ya firman Tuhan ya, 1,5 jam gitu ya. Ya bercanda, hanya 2 jam saja Bapak Ibu. Baik, saya kebetulan masih single, tapi sudah tertutup ya Bapak Ibu ya. Sudah tertutup karena sebentar lagi saya akan melangsungkan pernikahan di tanggal 1 Oktober. Mohon doanya Bapak dan Ibu. Kebetulan saya mengambil seorang perempuan gitu ya. Sudah pasti seorang perempuan dari Bogor dan satu alma mater juga. Baik, pada pagi hari ini kita langsung saja kepada firman, supaya firman Tuhan tidak terlalu sedikit nanti ya Bapak dan Ibu. Gereja wujud kesatuan tubuh Kristus, saya dipercayakan untuk membawakan tema pada pagi hari ini. Boleh dibantu next? Langsung saja Bapak dan Ibu kita membuka Alkitab di dalam Efesus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat 16. Kita boleh baca bergantian Bapak dan Ibu. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya membacakan ayatnya yang pertama Bapak Ibu. Begitupun kita selanjutnya yang kedua dan seterusnya sampai ayat yang ke-16. Kita bersama-sama di ayat 16. Dalam Efesus 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16, tidak capek untuk membaca firman Tuhan, amin. 16 ayat doang kok Bapak Ibu ya. Baik, Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sudah ketemu, katakan mantap. Wah, Alkitab kita memang mantap ya. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16, saya membaca ayat pertama, jemaat terkasih membaca ayat kedua, seterusnya sampai ayat 16 kita bersama-sama. Perikop berjudul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memerlukan segala sesuatu. Dan ialah yang memberi baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa ahli pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bersama-sama.
Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda ditulis oleh Rasul Paulus, Bapak dan Ibu. Rasul Paulus menuliskan beberapa kitab di Perjanjian Baru. Adakah yang tahu berapa kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus? Ada yang tahu? 2/3 dari Perjanjian Baru adalah ditulis oleh Paulus, Bapak dan Ibu. Ada? Iya, ada 13 ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk info bahwa kitab Efesus ini ditulis ketika Paulus sedang berada di dalam penjara. Puji Tuhan saya belum pernah berada di penjara ya Bapak Ibu ya. Efesus 4 ini berbicara tentang kesatuan dalam tubuh Kristus. Di mana ketika Paulus berada di penjara, ia tetap menguatkan jemaat di Efesus. Efesus ini adalah sebuah kota ya Bapak dan Ibu ya. Nah sekarang kita mau bahas satu persatu tentang gereja sebagai kesatuan tubuh Kristus. Boleh bantu next? Ya next lagi. Gereja Bapak Ibu diambil dari bahasa Yunani. Boleh next lagi? Ya. Tidak apa-apa, saya bantu jelaskan. Gereja dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia. Eklesia itu kalau kita breakdown lagi Bapak Ibu, berasal dari akar kata ek dan kaleo. Bukan bebek kaleo ya. Ek dan kaleo gitu ya. Eklesia di breakdown lagi dari kata ek dan kaleo. Ek itu adalah keluar, kaleo itu adalah call atau panggilan. Jadi kalau bisa dibilang, gereja sebenarnya adalah sebuah panggilan untuk keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Karena Yesus adalah terangnya yang ajaib, seperti itu. Nah kalau bisa dibilang maknanya eklesia ini adalah sebuah perhimpunan, sebuah perkumpulan. Dan kita ini adalah gereja. Nah kalau misalkan boleh di next lagi, dibantu. Bahwa gereja ini ada 2 jenis Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah visible church, artinya gereja yang terlihat, gedung, lalu struktur organisasinya, gembalanya, dan sistem pemerintahannya seperti itu. Dan ada satu lagi yaitu invisible church, adalah gereja yang tidak terlihat, yaitu kita. Dan ternyata kita ini adalah gerejanya Tuhan. Tubuhnya Tuhan. Tanpa ada Tuhan tanpa ada kita, Tuhan tuh gak bisa menjangkau jiwa yang ada di bumi. Karena itu Tuhan butuh kita, amin. Tuhan ingin menjadikan kita mitra Bapak dan Ibu. Mitra untuk menjangkau jiwa bagi setiap orang yang mengenal Tuhan. Karena ada orang yang mengenal Tuhan tapi ya hidupnya gitu-gitu aja. Udah 20 tahun gitu ya, 25 tahun. Ya Pak Gembala ya inilah hidup saya ya. Saya ya mengalir aja lah gimana angin membawa saya. Kalau ke timur saya ke timur, kalau ke barat saya ke barat gitu ya. Nah Bapak dan Ibu, visible church dan invisible church ini adalah sebuah makna bahwa ternyata kita juga butuh sebuah gedung dan butuh sebuah komunitas. Di mana kita pun harus bertumbuh di dalam gereja, tetapi dalam kerohanian pribadi pun harus bertumbuh akan pengenalan kepada Tuhan. Siapa yang kenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Boleh angkat tangannya? Iya, jangan diturunkan dulu, malaikat mau cekrek. Iya, itu adalah janji kita ya Bapak dan Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Lanjut, mengapa gereja disebut sebagai tubuh Kristus? Boleh next? Nah, lalu mengapa gereja disebut sebagai tubuh Kristus? Kalau kita tadi lihat akar katanya, terus maknanya tentang gereja, kita adalah gereja dan komunitas kita adalah gereja yang terlihat. Lalu mengapa gereja disebut sebagai tubuh Kristus? Yang pertama, Bapak dan Ibu, saya hanya akan memberikan dan membantu Bapak dan Ibu untuk mengerti dalam 2 poin saja ya Bapak Ibu ya.
karena tidak perlu terlalu panjang. Dalam psikologi manusia akan bisa fokus sebagai orang dewasa, fokus maksimal 30 menit. Karena itu saya akan cepat saja Bapak dan Ibu, 2 poin tapi anaknya ada 17 gitu ya. Oke ya, flow aja ya Bapak dan Ibu ya, jangan terlalu tegang gitu ya. Saya juga memberitakan firman Tuhan supaya masuk dan melandaskan kepada hati kita bersama. Yang pertama adalah dipersatukan. Bapak dan Ibu boleh kita baca bersama-sama di dalam Efesus 4 yang tadi, ayat 3 dan 4 kita boleh lihat di slide. Kalau misalkan tidak terlihat, boleh lihat di handphone Bapak dan Ibu. 2, 3 iya, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung panggilanmu. Wow. Mungkin kita semua di tempat ini sudah mengerti panggilan hidup kita adalah sebagai seorang apa ya Bapak Ibu? Sebagai seorang bisnismen kah? Sebagai seorang pelajar? Sebagai seorang gembala? Sebagai seorang pengkhotbah? Sebagai seorang pengajar? Sebagai seorang kantoran, karyawan, karyawati? Tetapi kita tahu bahwa di dalam apapun yang Tuhan percaya dalam kehidupan kita, itu adalah panggilan kita Bapak dan Ibu. Panggilan kita itu bukan hanya sebagai nabi, wah, membelah laut Tebrau. enggak seperti itu doang Bapak dan Ibu. Itu adalah karya yang Tuhan berikan melalui Musa. Tapi kalau kita dipercayakan dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah kantor gitu, sebagai kita karyawan, entah kita bisnismen, membuka usaha, wirausaha dan sebagainya, itu juga adalah panggilan kita untuk mengenalkan Kristus bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, boleh next Bapak dan Ibu, kalau misalkan kita melihat kenapa sih gereja tuh ada banyak macam gitu ya. Ada GBI, ada bla 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 dan sebagainya gitu ya. Ada banyak sekali denominasi gereja di Indonesia bahkan di dunia. Bahkan ada yang gerejanya mirip seperti roket gitu ya. Ada yang seperti wah besar sekali, megah. Nah, kalau misalkan Pak Gembala pernah ke desa-desa, mungkin Bapak dan Ibu tahu pernah penginjilan ke desa-desa, saya melihat story-nya gitu ya, dan perjalanan mereka dalam tim, pernah ke desa, lalu di sana nggak ada keramik, nggak ada lantai, cuma ada kayu dan sebagainya. Lalu ada gereja modern dan sebagainya. Nah, gereja yang seperti ini itu salah atau tidak? Ternyata maupun gedung itu besar, kecil, 1 ruko, 2 ruko, itu adalah hanya wadah saja. Itu hanyalah wadah untuk kita boleh mengenal Tuhan. Karena kita nggak bisa hanya pergi ke Gunung Kawi sendiri, bertapa gitu ya. Tuhan, tunjukkan aku ada di mana gitu ya. Tunjukkan berkat-Mu ada di mana. Aku pingin mengenal Tuhan sendiri aja. Enggak bisa Bapak dan Ibu, kita perlu komunitas. Makanya kita ada di GBI Rawamangun cabang Grand Mall Bekasi, tempat ini ya. Karena itu kita bertumbuh bersama, kita sebagai keluarga mengalami gesekan biasa ya Bapak dan Ibu ya. Saya pun waktu kecil sama adik saya dan sama kakak saya, suka berkelahi, suka berbeda argumentasi, itu biasa. Itu namanya keluarga. Tetapi besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kita tidak bisa bersedih sendirian, kita tidak bisa juga bersenang-senang sendirian, bahagia sendirian tidak bisa. Kita pun harus bersama keluarga kita di tempat ini. Amin. Wow, Bapak dan Ibu, mungkin ada di tempat ini, boleh next, yang pernah membangun sebuah rumah. Ya, kalau misalkan dilihat rumah yang di atas itu kan masih dalam pembangunan ya Bapak dan Ibu ya. Wah, kalau yang bangun rumah biasanya saya sudah siapkan 20 juta, tapi ada aja perintilannya gitu ya. Indah nggak dilihat yang di atas itu Bapak dan Ibu? Belum ya, belum saatnya ya. Terus kalau misalkan rumah itu jadi entah itu setahun, 2 tahun, 10 tahun gitu ya. Jadi seperti yang di bawah, indah nggak kelihatannya? Nah ternyata Bapak dan Ibu,
Ketika Tuhan memproses kehidupan kita bersama dengan komunitas kita, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan saudara terkasih yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar tempat ini, kita belum melihat keindahan itu Bapak dan Ibu. Tetapi pada saatnya kelak kita akan melihat, sabaslah engkau hai hambaku yang baik. Engkau mengerjakan apa yang ku kehendaki. Dalam Matius 7 Bapak dan Ibu, aku telah mengadakan mujizat demi namamu. Aku telah bernubuat demi namamu. Aku telah menyembuhkan orang demi namamu. Tapi Tuhan bilang apa? Enyahlah engkau, hai hambaku yang jahat. Karena engkau tidak melakukan kehendakku. Nah Bapak dan Ibu, kita sebagai seorang gereja, sebuah gereja, kita ini adalah bait Allah, kita tidak bisa melihat keindahan itu saat ini atau besok. Tapi kelak ketika kita setia dan kita percaya akan janji Tuhan, akan ada keindahan yang akan kita nikmati suatu saat nanti. Amin. Oh, kurang kenceng aminnya. Amin. Wow, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Yes. Bapak dan Ibu, saya ingin menggambarkan sebuah ilustrasi bahwa ternyata kehidupan orang Kristen itu dipersatukan dari antara perbedaan-perbedaan. Saya mukanya seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Meskipun gak putih-putih amat gitu ya, gak hitam-hitam amat ya, setengah-setengah lah ya. Meskipun saya dari Israel Utara gitu ya, karena ada marga Hasibuannya gitu ya. Meskipun saya adalah memiliki mata dua, alis dua, lalu rambut seperti ini, lalu mulut seperti ini, meskipun itu memiliki perbedaan di antara Bapak dan Ibu, nggak mungkin Bapak dan Ibu wajahnya mirip saya semua gitu ya, agak mengerikan gitu ya. Nggak mungkin kita semua wajahnya sama, selalu berbeda. Tuhan ciptakan kita menurut kesempurnaan yang dipandang Dia, bukan yang dipandang kita Bapak dan Ibu. Nah, dalam hal itu, ketika perbedaan itu dipersatukan Bapak dan Ibu menjadi sebuah warna yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau misalkan Bapak Ibu lihat lukisan abstrak, untuk beberapa orang itu tidak elok dipandangnya. Apa sih tulisan coret-coret kayak gini? Tetapi untuk salah satu orang yang memandang bahwa lukisan ini begitu indah akan dinilai jauh lebih mahal dibandingkan orang yang melihat hanya sekilas saja Bapak dan Ibu. Saya membawa ini ya Bapak Ibu, saya bukan mau sulap ya. Saya bukan mau sulap Bapak dan Ibu, saya membawa sebuah piring, lalu saya juga membawa sebuah apa ya, Bapak dan Ibu jangan terlalu kaku ya. Kalau mau ketawa, ketawa saja. Lepaskan saja gitu ya. Saya membawa sebuah spons. Kalau wanita atau Bapak dan Ibu yang suka menyuci piring gitu ya, mungkin tahu ini fungsinya apa. Ya, nggak mungkin fungsinya ini adalah untuk membaca buku, nggak mungkin ya. Fungsinya ini untuk merias wajah. Bagus nih pakai ini, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Spons ini digunakan untuk mencuci piring. Nah karena itu saya bawa piring juga ya Bapak Ibu. Saya nggak bawa piring kaca atau plastik yang besar atau yang itu, karena nggak muat di jas saya ya Bapak Ibu. Saya akan kantongin kayak gini, ngelihat apaan tuh, bulat gede buat apa gitu ya. Agak lucu gitu. Kalau ini kan bisa tinggal buang saja ya. Bapak Ibu pernah makan pakai ini? Pakai piring styrofoam lah bisa dibilang, atau piring plastik ya. Kalau habis makan biasanya kotor ya kotor terus dibuang gitu ya. Nah kalau fungsinya ini adalah untuk membersihkan, andaikan dalam tubuh Kristus kita hanya masing-masing, saya mencuci, saya hanya sebagai seorang diri untuk membersihkan piring ini. Bisa nggak membersihkan hanya dengan seperti ini? Bagus ya, ini sponsnya bagus, mahal 2 juta loh. Bisa nggak? Kayaknya agak kurang maksimal ya. Lalu ya 2 orang aja lah, kita bisa kok. Bisa kok kita buat acara besar, di Gelora Senayan berdua aja. Nggak usah pakai tim, nggak usah pakai keluarga, nggak usah pakai orang-orang yang bisa kita percaya. Wah, berdua agak keras ya Bapak Ibu ya. Nah berdua doang, masih kecil juga ya, mau bersihin, wah bagus ya.
seperti sunlight gitu ya, ada tanda checklistnya ya. Kalau ini masih X ya, masih X, masih 2, masih kecil. Nah ternyata Tuhan memproses kehidupan kita, dipersatukan untuk disucikan. Ya Bapak Ibu, Tuhan memakai kita yang adalah paduan antara orang-orang yang kulit hitam, kulit hijau merah abu-abu gitu ya. Magico Hibiniu ini dipersatukan Tuhan dalam perbedaan untuk disucikan Bapak dan Ibu. Sehingga kalau sudah dicuci ya jangan dibuang, dipakai lagi gitu ya. Andaikan ini adalah piring kaca. Kalau sudah dibersihkan dibuang enggak Bapak dan Ibu? Yang ada disimpan dong ya. Tuhan membersihkan kita daripada dosa kita. Dipersatukan di dalam apa? Di dalam kasih Kristus. Melalui apa? Melalui karya keselamatan salibnya. Jadi karya keselamatan salib sekali seumur hidup dan tidak pernah bisa diulang. Bahkan digantikan oleh orang yang merasa hebat dengan otot yang bukan 6-7 packs gitu ya. Wah, nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa menyucikan kita. Manusia yang tidak berdosa menyucikan manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang berdosa Bapak dan Ibu. Lalu ketika piring ini tidak digunakan atau yang tadinya kotor hanya akan dibuang. Betul ya Bapak dan Ibu? Bagus ya, jadi hiasan aja di dinding rumah ya, nggak mungkin. Kalau sudah kotor hanya akan dibuang gitu ya. Kalau kita hidup di dalam dosa tadinya, kita hanya akan dibuang ke neraka. Tetapi karena ada Kristus, saya bukan bilang Kristus adalah spons, enggak ya. Tapi maknanya Yesus menyucikan kita gitu ya. Tuhan menyucikan kita dengan karya salibnya untuk mengangkat kita, menyimpan kita sebagai gereja yang murni, yang mulia dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah karena itu ketika kita menganggap perbedaan itu adalah hal yang sangat risih bagi kita, sadarkah kita bahwa Tuhan menerima orang lain, mengapa kita membenci? Kalau Tuhan memaafkan mereka, Tuhan Pak Gembala atau Pak Pendeta, ya aku maafin sih, cuma aku gak bisa lupain. Ya gitu ya biasanya ya, aku bisa maafin, tapi aku gak bisa lupain, gimana ya? Berarti belum bisa mengampuni dengan sepenuh hati, betul ya? Kalau misalkan kita mengampuni, kita mengasihi orang lain dengan sepenuh hati, kita akan melupakan segalanya. Melupakan dosa-dosa atau kesalahan yang pernah Ia lakukan kepada kita. Begitupun Tuhan Yesus. Kalau kita pun berbuat salah, berbuat dosa, ya Tuhan pun akan mengampuni kita ketika kita bersungguh untuk bertobat di hadapan Tuhan. Karena itu gereja yang murni adalah gereja yang tahu bahwa visi Tuhan ada bagi dirinya. Yes. Nah yang kedua Bapak dan Ibu, cepat sekali ya, tapi ada 700 poin tambahan ya. Wah sepi sekali, ketawa dong Bapak dan Ibu ya. Ya oke, yang kedua komando. Yang kedua adalah tentang komando. Jadi Bapak dan Ibu, mengapa gereja disebut sebagai kesatuan tubuh Kristus? Karena di dalamnya ada komando. Kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat di TV atau lihat Instagram gitu ya, atau lihat TikTok tentang TNI, Polri dan sebagainya yang abdi negara, ketika diberikan komando atau arahan atau sebuah perintah, siap dan kalau ada datang Pak Presiden gitu ya, Panglima tertinggi Indonesia, wah, terus kita emang gini, halo Pak Jokowi ngapain di sini? Nggak mungkin kan? Kita hormat, pakai jas gitu ya. Pak Jokowi mau kemana? Kan nggak mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Pasti hormat, pasti taat pada perintahnya. Lalu ketika Pak Presiden datang, hormat Panglima tertinggi Indonesia. Selamat pagi Bapak, gitu ya. Selamat siang Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Wah, langsung Pak Presiden Jokowi bilang, ambil sepedanya, silakan gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita dibilang sebagai gereja, tubuh kita adalah gereja dan gedung ini adalah gereja, kita perlu dikomandoi oleh perintah Tuhan.
Saya bacakan Efesus 4 ayat yang ke-15, boleh perhatikan slide atau Alkitabnya Bapak dan Ibu. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Dianya adalah Kristus yang adalah kepala gereja. Jadi kita adalah anggota tubuh Bapak dan Ibu. Gereja apapun denominasinya adalah anggota tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepalanya. Kristus adalah kepala gereja. Kristus adalah panglima gereja, bisa dibilang begitu. Setiap komando, setiap arahan, setiap panggilan visi yang daripada Tuhan, gereja harus laksanakan. Itulah fungsi gereja sebagai sebuah kesatuan tubuh Kristus. Dan kita sebagai bait Allah yang disebut gereja invisible, ya harus taat juga kepada kehendak Tuhan. Bagaimana kita taat kepada kehendak Tuhan? Mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan cara apa? Firman Tuhan. Bisa sekarang dengan handphone, tidak ada alasan lagi ya Bapak dan Ibu ya. Tidak ada alasan lagi untuk tidak baca Alkitab, tidak merenungkan firman Tuhan. Ada YouTube untuk pujian penyembahan. Ada Alkitab bahasa Chinese kah? Mandarin, Yi Er San Sewuli Cipacuse gitu ya. Ya saya 3 tahun belajar Mandarin, tapi saya tidak tahu apa-apa gitu ya. Lalu ada bahasa Batak, bahasa Jerman, bahasa Sunda, semua ada. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mengenal kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Yang sekarang sudah sangat mudah Bapak dan Ibu. Tetapi nyatanya kita sibuk dengan diri kita sendiri. Betul apa betul? Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Wah, generasi sekarang ini malah lebih mengerikan Bapak dan Ibu. Bersyukurlah kita hadir di tempat ini, memutuskan diri untuk mengikut Tuhan setia sampai akhirnya. Bukan menjadi generasi yang scroll atas, scroll bawah, scroll atas, rebahan, scroll bawah. Enggak ada hentinya dan enggak ada batasnya ya malah ya. Ada enggak akhirnya? Nonton TikTok itu scroll sampai bawah, ada ujungnya enggak? Enggak ada. Atau Instagram scroll sampai bawah, wah bagus ya. Ini Nagita Slavina punya anak baru, lucu ya. Atau wah bagus ya, wah liburannya enak, kapan aku bisa ke Colorado ya, kapan bisa ke Kapadokia ngelihat balon-balon gitu ya. Sekarang kita bisa jalan-jalan lewat Google Bapak dan Ibu, jadi gak usah khawatir. Nah tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Tadi dipersatukan di dalam kasih, sekarang berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Boleh di next. Ketika Panglima TNI memberikan komando, ia pasti akan melaksanakannya. Apapun komandonya itu. Siapa laksanakan? Kamu pergi ke Papua Barat, siapa laksanakan? Mau ngapain Pak? Enggak tahu. Yang penting taat dulu, ya kan? Si komandannya enggak bilang, kamu pergi ke Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ada rendang, beli untuk saya. Enggak dijelaskan seperti itu. Kamu pergi ke Sumatera Barat, siapa laksanakan? Saya akan pergi. Sebagai gereja, kita pun harus taat. Siap ya paduka Raja Yesus Kristus di atas segala raja. Amin. Ketika kita percaya bahwa Yesus yang menyelamatkan kita, kita pun harus tahu bahwa komandonya Tuhan Yesus itu jelas untuk kepentingan kita juga. Bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk masa yang akan datang dan kekal bersama dengan Yesus suatu saat nanti ketika Yesus datang ke bumi ini untuk menghakimi setiap orang menurut perbuatannya dan apa yang ia lakukan di bumi. Berkenankah di hadapan Tuhan ataupun tidak? Semua kembali lagi kepada Yesus. Sama seperti Pak Presiden tadi lewat. Hanya lewat saja, wah auranya dan kesiapan kita. Selamat pagi Pak Presiden gitu ya. Ada koreonya, wah ada segala macam persiapan yang sangat panjang. Bagaimana dengan kita untuk menyiapkan diri kelak bersama pengantin pria yang kita gerejanya adalah pengantin wanita. Siapkah kita ketika Yesus menjemput kita Bapak dan Ibu? Karena itu sebagai kesatuan dari tubuh Kristus. Setiap orang punya anggota tubuh yang berbeda-beda.
Kita adalah anggota tubuh Kristus. Gerejanya adalah anggota tubuh Kristus. Yang kelak kepala akan memberikan komando. Kembalilah. Kita tidak tahu umur kita kapan. Kita tidak tahu lepas dari sini kita masih ada atau tidak. Komando dari Tuhan adalah yang terpenting. Dan taatilah mulai dari saat ini Bapak dan Ibu. Setiap proses tidak akan pernah mengkhianati hasil Bapak dan Ibu. Setiap apapun yang kita tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apapun yang kita doakan pasti didengar di altarnya Tuhan. Apapun yang kita lakukan saat teduh kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Doa kita, pujian penyembahan kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan akan mengingat itu. Karena itu gereja Tuhan harus tetap bersatu. Kita pun harus bersatu sebagai keluarga untuk kembali kepada Tuhan di garis finish bersama-sama. Bersama-sama kita berlari sampai garis finish ketika Yesus bilang kepada kita, happy ending. Oh, keren gak tuh? Happy ending loh bro, happy ending loh sis. Akhirnya kita bersama dengan Tuhan sebagai gerejanya yang dijemput. Yang pertama Bapak dan Ibu, dipersatukan. Yang kedua adalah taatilah komando Tuhan. Terima komando daripada Tuhan dan laksanakan komando daripada Tuhan. Kelak di amanat agung boleh di next. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 kita boleh baca bersama-sama mulai dari karena itu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3 iya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, tugas untuk mengabarkan Injil bukan hanya tugas pendeta, gembala, dan para majelis, bukan. Tugas kita semua sebagai gerejanya Tuhan, dimanapun kita berada. Bro, minta tolong dong bro, kerjaan gue susah banget. Itu kan job desk lu, ngapain lu ganggu-ganggu gue punya kerjaan sendiri. Wah, no. Sebagai gereja tubuh Yesus, kita harus tahu, apapun yang dibutuhkan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, semua haruslah berpadanan kepada Kristus. Ketika orang minta tolong, kita bantu. Ketika orang lain melakukan kesalahan, kita nasihati. Bukan kita biarkan. Semua yang kita lakukan akan dilihat Allah. Dan Tuhan akan membuat warna yang indah dalam kehidupan kita. Kelak suatu saat nanti, kita akan tuai apa yang kita tabur. Sebagai gerejanya kita harus bersatu, kita pun harus taat kepada komando Tuhan, menerima dan melakukan. Dan catat ayat ini, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Burung di udara Tuhan pelihara. Bahkan kita orang yang memuliakan nama Tuhan, Tuhan pasti sayangi. Karena itu boleh next, siapapun kita adalah kesayangan Tuhan dan merupakan satu tubuh dalam Yesus yang harus melakukan komandonya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua sehingga kita boleh menjalani aktivitas kita boleh menjalani hari-hari kita, setiap musim hidup kita, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Kita boleh bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Kita boleh nyanyikan satu pujian yang berkata, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kita ulangi pujian ini dari awal. Hanya dekat Allah. Hanya dekat
sepanjang hidup kami. Yes, Lord. Sepanjang hidupku hanya dekat Allah. Kami rasa tenang. hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, kaulah perlindungan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, ya Yesus. Bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, ya hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat, menikmati hadirat. Biarkan Roh-Mu Tuhan, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi dengan sungguh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Biarkan Roh-Mu Tuhan, yes Lord, tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yes Lord, sungguh indah bersama denganmu Yesus selamanya. Kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bukan hanya setiap hari Minggu, tetapi setiap waktu, detik, setiap hari dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan yang tiada henti dalam kehidupan kami. Abah, dengarkan kami, dengarlah doa kami, biarkan kami boleh mengenal Tuhan. Layakan kami memuji memuliakan nama Tuhan, layakan kami altar. Bapa, di pagi hari ini firman-Mu telah berhenti diutarakan oleh hamba, tetapi biar Roh Kudus terus berbicara atas kami dari hari ke hari, dari masa ke masa, sehingga kelak Engkau akan menjemput kami dan berkata, sabaslah engkau, hai hambaku yang baik, duduklah di perkenananku. Terima kasih Tuhan untuk firman yang berkuasa atas kami. Jangan lalukan kami Tuhan, lawatlah kami. Ke dalam tangan-Mu hormat, pujian, dan penyembahan kami haturkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya ingin melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kita akan dengarkan pengumuman. Yang pertama, kami atas nama GBI Cabang Grand Mall
mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Figel Asel Hasibuan atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan abang ya, belum Bapak. Selanjutnya. Dan pengumuman yang kedua yaitu jadwal puasa dimulai setiap hari Selasa malam jam 10 dan buka di hari Rabu jam 12 siang. Dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni berdoa bersama gembala di sekretariat gereja sudah dimulai lagi. Ya, sudah bisa bergabung bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung berdoa di sekretariat gereja. Dan hari Rabu ya ada komsel di setiap komsel masing-masing, yaitu waktunya jam 19.30. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung di dalam komsel, kami masih membuka pintu untuk bergabung di dalam komsel masing-masing. Dan komsel Petrus 1 dan 2 juga bisa bergabung ya. Terus selanjutnya hari Kamis tanggal 23 Juni ada ibadah doa bersama secara online juga ya, jam 19.30. Diharapkan sekali bagi Bapak Ibu Saudara yang akan melayani di hari Minggu berikutnya untuk ikut bergabung di dalam doa ini. Dan begitu juga untuk jemaat-jemaat yang rindu untuk berdoa, berkumpul dalam doa, mempunyai masalah maupun beban berat, boleh ikut bergabung di dalam doa ini. Dan selanjutnya yaitu persembahan melalui persembahan masih seperti biasa ya, dimasukkan ke dalam amplop dan ditaruh di dalam kotak yang ada di belakang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang bertransfer boleh melalui rekening Gereja GBI Duta Kranji yang tertera di layar ya, dan bisa menghubungi bendahara. Hari Sabtu tanggal 25 Juni WOC atau muda-mudi ada ibadah jam 5 sore di tempat ini ya. Ya Kak Selvi, tempat ini atau masih online? Ya, masih online ya. Terus selanjutnya Minggu 26 Juni ibadah sekolah Minggu ABI secara onsite pukul 8 pagi di gereja dengan koordinator ibadah Kalia. Dan gereja mengucapkan selamat kepada Saudara Irfan dan Santi yang sudah melakukan prosesi pernikahan hari kemarin ya, tanggal 18 Juni. Kami segenap keluarga besar GBI Ramangun cabang Grand Mall mengucapkan selamat buat kedua mempelai hari ini, dan begitu juga untuk keluarga besar semuanya. Terima kasih. Terima kasih, sekian untuk pengumuman pada minggu hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu dalam seminggu ini. Tuhan sudah melindungi kami, memberkati kami, bahkan memberikan kesehatan kepada setiap kami. Sehingga kami, anak-anak-Mu Tuhan, boleh melakukan setiap usaha pekerjaan, bahkan pelayanan kami dengan baik ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Figel Hasibuan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kami boleh dipersatukan, kami boleh dikomandoi oleh Tuhan sendiri, untuk kami boleh menuju apa yang Tuhan harapkan, yaitu kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan yang siap diutus untuk kemuliaan bagi nama-Mu.
Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu dalam tangan kasih-Mu. Mungkin hamba-Mu masih muda, tapi kuasa Tuhan akan selalu menaungi kehidupannya. Dan Kau pakai lebih hari lebih heran lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, baik yang ada di Rawamangun maupun yang ada di Grand Mall saat ini Tuhan, yang sedang melakukan ibadah. Tuhan memberkati setiap ibadah kami, setiap pujian penyembahan kami, setiap firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah boleh masuk di dalam hati kami, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam setiap ibadah kami. Tuhan Yesus, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu, pakai semakin hari semakin heran lagi ya Tuhan. Terlebih Tuhan, untuk jemaat-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap usaha dan pekerjaan. Tuhan memberkati apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan mencukupkan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh, yang sakit. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kesehatan kembali. Sehingga Tuhan pada minggu-minggu berikutnya jemaat-Mu boleh hadir di tempat ini Tuhan. Untuk kami sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, saat ini juga Tuhan kami teringat untuk bangsa dan yang kami cintai Tuhan, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memelihara keamanan bangsa kami. Tuhan, mungkin sebentar lagi bangsa kami akan menghadapi tahun-tahun politik, tahun-tahun yang begitu banyak gejolak politik ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang mampu memelihara keamanan bagi bangsa kami. Berkati Tuhan para tokoh-tokoh dalam bangsa ya kami, baik tokoh politik maupun tokoh pemerintahan, supaya mereka Tuhan boleh melakukan segala apa yang menjadi keinginan politiknya dengan baik, tidak menimbulkan kerusuhan, tidak menimbulkan huru-hara. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami saat ini ya Tuhan, yang memegang pemerintahan tertinggi. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan, supaya tetap Tuhan bangsa ini dalam kendali-Mu Tuhan. Berkati TNI dan Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban bagi bangsa kami. Berkati para gubernur, berkati para menteri, berkati bupati dan wali kota, supaya mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa untuk gereja-gereja yang ada sekeliling kami di tempat ini, di lingkungan Grand Mall, yang melakukan ibadah. Tuhan memberkati setiap ibadah-ibadah yang dilakukan Tuhan, supaya ibadah mereka juga Tuhan boleh memenangkan banyak jiwa dan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Dan hari ini sebelum kita pulang kembali ke rumah tangga kita masing-masing, bawalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Bawalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan serta persekutuan setiap hari bersama dengan Allah Roh Kudus. Berkat yang sempurna dicurahkan dalam hidup kita, dan bagikanlah berkat ini kepada orang-orang yang kau temui dalam hidupmu, sebab engkau diutus juga untuk menjadi berkat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus.